Fitup yang sesungguhnya itu memang untuk kepentingan seluruh umat, sehingga layak diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitubar yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Ya teman-teman, beberapa hari ini memang matahariku tidak pernah mengeluarkan informasi atau progres Fitup ke depan seperti apa, karena memang belum ada yang bisa dikabari. Dan yang terakhir kita kabarkan bahwasanya saat ini kita prosesnya menunggu tim manajemen dan IT yang datang dari Malaysia. Dan informasi terakhir kemarin bahwasanya negara Malaysia mengeluarkan informasi bahwa Malaysia akan membuka tanggal 1 Maret 2022, ternyata itu diundur menjadi 1 April 2022. Ini langsung disampaikan oleh pemerintahan Malaysia sendiri. Ini mungkin karena meningkatnya pandemi corona di negara Malaysia, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang berubah untuk menjaga keamanan, terutama kesehatan di negara masing-masing. Ya teman-teman, dalam hidup kejadian tidak menyenangkan selalu bisa terjadi. Pikiran-pikiran negatif datang menghampiri dan menggoda setiap orang yang sedang dilanda kemalangan, terlebih di masa-masa penuh ujian seperti saat ini. Dalam kondisi pandemi sangat mudah untuk berputus asa dan berhenti berusaha. Namun dengan berpikir positif, hidup akan terasa jauh lebih tenang. Pikiran yang positif tidak hanya membawa ketenangan bagi orang yang selalu menjaganya. Dan pikiran yang tenang, dari pikiran yang tenang tubuh akan merespon dengan cara yang sama. Sistem imun menjadi kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Untuk alasan itulah penting untuk memahami bagaimana cara berpikir positif. Sebagaimana dengan adanya Fitup, saya pribadi selama pemerintah belum mengeluarkan pengumuman bahwasanya Fitup itu scam, selama itu saya tetap berpikir positif bahwasanya Fitup itu belum scam. Begitu juga manajemen belum ada mengeluarkan statement apapun tentang scam atau tidak scamnya Fitup. Ini yang saya yakini bahwasanya Fitup itu tetap ada karena sudah dinormalisasi. Dan juga saya meyakini dengan hadirnya pembina Fitup pada saat itu, saya meyakini bahwasanya masih ada yang berjuang memperjuangkan Fitup. Karena memang pada dasarnya aplikasi Fitup ini adalah aplikasi yang sangat membantu. Cuman saja pada saat di perjalanan ada miskomunikasi, ada beberapa permasalahan yang mungkin menghambat Fitup itu bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi keyakinan saya sebagai member, saya tetap yakin ada yang memperjuangkan. Ada yang memperjuangkan karena memang Fitup sangat bermanfaat kalau Fitup ini dijalankan sesuai dengan visi dan misinya. Jadi seperti itu teman-teman. Banyak yang bertanya, bagaimana kok sekarang nggak ada kabar Fitup, nggak mengeluarkan berita-berita Fitup? Karena mungkin perjuangan yang terdahulu beda dengan perjuangan yang sekarang. Ini harus disampaikan kepada teman-teman. Kalau yang dahulu setiap ada perkembangan sedikit apapun langsung diberitakan melalui konten kreator, yang memang pada saat itu mereka mengatakan mereka adalah perpanjangan manajemen. Tetapi saat ini perjuangan itu tidak sama. Dan tidak semuanya harus dibuka secara vulgar, kalaupun itu diperjuangkan. Jadi kita serahkan teman-teman. Tapi keyakinan saya pribadi, selama perusahaan belum mengumumkan secara resmi, dan juga pihak pemerintah khususnya SWI belum mengumumkan secara resmi Fitup itu scam atau tidak, maka saya meyakini bahwasanya Fitup tetap diperjuangkan. Dan memang ada yang memperjuangkan. Dan semoga perjuangan beliau-beliau itu tidak sia-sia, karena memang melalui proses-proses yang sangat panjang. Sehingga saya dengan keyakinan saya tetap menunggu Fitup itu hadir kembali di tengah kita. Sehingga apa teman-teman, kita selalu bersyukur. Ini nanti yang membuat
kekuatan di dalam diri kita saat melihat portal berita atau media sosial. Tidak sedikit berita-berita negatif yang bertebaran, khususnya tentang VTube. Tanpa sadar, semua itu masuk ke pikiran bawah sadar dan mempengaruhi emosi pembacanya, termasuk kita dan teman-teman semuanya. Nah, kebahagiaan adalah hal yang personal dan subjektif. Meski demikian, informasi yang diterima juga memiliki pengaruh dalam membentuk konklusi dan emosi kita. Sehingga selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Ingat kembali bahwa ada banyak kebahagiaan yang sebenarnya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Nah, dengan kita adanya keyakinan bahwasanya VTube itu masih ada yang memperjuangkan, dan juga kita yakin karena VTube itu belum diumumkan scam, dari keyakinan positif inilah yang akan menambahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan yakin? Karena memang teman-teman bisa melihat ya, bahwasanya VTube sudah dinormalisasi dengan beberapa syarat, dan kita tinggal mendoakan semoga perjuangan silent atau perjuangan yang tidak disampaikan setiap ada perkembangan ini menjadi keyakinan kita untuk menunggu VTube itu. Kalau saya pribadi, saya tetap yakin dengan cara menunggunya. Saya tetap bekerja seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sebelum ada VTube saya juga sudah mempunyai kegiatan. Saya rasa juga teman-teman semua VTuber Indonesia juga mempunyai kegiatan-kegiatan sebelum ada VTube. Nah, kita bekerja seperti sedia kala, melakukan aktivitas kita semula sambil kita menunggu VTube itu on. Dan saya tetap yakin VTube itu tetap diperjuangkan, cuma cara berbeda. Dan semoga suatu saat atau dalam waktu dekat atau kapanpun, semoga yang memperjuangkan itu hadir di depan kita, memberikan progres dan perkembangan VTube. Dan adapun yang terjadi di komunitas VTube saat ini, maupun ada berita-berita di luar sana, maupun ada pelaporan apa segala macam, biarlah proses itu berjalan apa adanya. Yang jelas selama VTube itu mempunyai tujuan membantu kemaslahatan umat sesuai dengan visi misi di awal, insya Allah itu tetap diperjuangkan, karena itu adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan personal atau kepentingan komunitas atau kepentingan kelompok. Tetapi kalau VTube yang sesungguhnya itu memang untuk kepentingan seluruh umat, sehingga layak diperjuangkan, dan insya Allah ada yang memperjuangkan. Kita tetap positive thinking, sabar, tetap melakukan kegiatan seperti biasa, dan tetap menunggu. Dan apapun hasilnya, jangan lupa kita selalu bersyukur, karena siapa saja yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasanya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja teman-teman informasi kali ini. Semoga informasi kali ini bisa membuat teman-teman semua tidak bertanya-tanya lagi. Kita tunggu saja dengan bersabar dengan berita terakhir bahwasanya kita menunggu tim IT dan manajemen dari Malaysia datang, karena ini terus dilakukan hubungan koordinasi. Tetapi dengan keadaan seperti ini, ya kita menunggu hasilnya. Yang jelas tadi VTube tetap diperjuangkan, cuma cara memperjuangkannya kita serahkan kepada yang memperjuangkan. Ada caranya. Semoga VTube cepat kembali di tengah kita. Tetap positive thinking, kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.